The mission for love is on. Can I pet him? No. Go to town. His name's Vivo. He's a possum. Gabby, that's a kinkajou, aka the honey bear. Hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini sudah bergabung dengan saya, teman kongko BB69, yakni Mas Gugus. Apa kabar nih, Mas? Halo, baik-baik. Bagaimana Sehat? kabarnya Mas Setiawan? Sehat? Puji Tuhan, sehat nih. Gimana nih, Mas? Kalau akhir minggu paling enak ini kita bahas mengenai film yang cukup istilahnya cukup ringan, namun berisi lah ya. Dan itu dibalut di dalam sebuah film animasi musikal yang berjudul Vivo. Udah nonton, Mas? Oh, udah. Itu salah satu film yang mungkin bisa dikatakan film animasi musikal pertama Sony ya. Dan salah satu film yang jadi Netflix di tahun 2021 ini dengan Sony Animation ya, benar-benar bikin film yang animasi yang cukup banyak sih, bisa dikatakan langsung 3 ya, ada Steel Dragon ya kalau nggak salah, Wish Dragon sama Michelle Machine ya. Michelle versus Machine, nah termasuk yang terakhir itu Vivo gitu. Jadi salah satu film yang istilahnya tuh Sony Picture itu baru bergabung dengan Netflix lah ya, dan langsung benar-benar bikin film yang dan animasinya juga bagus ya, maksudnya nggak setengah-setengah juga gitu, bagus gitu. Gitu sih, jadi udah nonton. Nah, kalau dari tiga-tiganya udah nonton? Maksudnya yang tadi 2 itu udah nonton, yang 2 sebelumnya? Baru nonton Vivo doang sebenarnya sih. Baru nonton Vivo, oke. Karena ini 3 film ini mempunyai istilahnya feel yang berbeda nih masing-masing nih. Dan masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, ini dia nih yang menariknya sih. Jadi istilahnya nggak hanya filmnya dibuat Sony Animation, filmnya itu sama, itu begitu aja, auranya sama, yang ditonjolkan sama, terus habis itu jenis gambarnya sama, itu kan kadang-kadang bikin kita bosen ya. Iya. Nah, tapi memang film ini sih juga secara kualitas gambar ya, secara CGI-nya juga nggak kalah dengan DreamWorks sama Pixar ya, jadi benar-benar bersaing gitu. Cukup bagus sih menurut saya sih, dalam arti beneran gambar itu, animasinya itu, kehalusannya itu, gerakannya segala macam, backgroundnya segala macam itu cukup oke sih. Warnanya juga menurut saya itu cukup eye catching, apalagi untuk anak-anak ya. Nah, kalau menurut Mas Gugus sendiri nih, dari segi cerita nih, film Vivo ini gimana nih? Dari segi kualitas cerita atau dari premisnya kayak gimana? Dua-duanya. Kalau dari premisnya kan film ini sangat istilahnya heartwarming ya. Jadi film yang latar belakangnya kan di Kuba ya, salah satu negara yang sebenarnya juga jarang dibahas gitu kan, karena memang di luar Amerika, di luar negara-negara besar gitu kan. Jadi point of view-nya tuh di Kuba gitu. Yang mana pada saat itu kan Vivo itu seekor monyet yang dalam artian tuh bersama seorang kakek tua yang musisi, yang dia itu bersama-sama kayak membuat sebuah theatrical musik ya, yang tak lama kemudian istilahnya kayak cinta lamanya si kakek itu, kalau nggak salah si Rosa ya, kalau nggak salah ya. Marta ya. Si Marta itu kayak ingin melakukan. Jadi Marta itu sudah di Amerika, salah satu istilahnya dulu tuh tim musik si kakeknya itu karena sukses ya, karena suaranya bagus, kemudian diajak ke Amerika, berpisah, padahal masa lalunya itu kan si kakek itu ingin menyatakan cinta kan. Dengan lagu terakhir ya. Bertahun-tahun si kakek nggak bisa move on, dan ya lama-lama kan yang laki-laki jadi kakek, yang perempuan jadi nenek kan, dan si Marta itu kan otomatis pengen pensiun juga gitu dari dunia permusikan, dan dia ingin melakukan konser terakhir gitu.
Dan sebenarnya ya si kakek itu seneng kan, waduh berarti saya harus ke sana karena diundang sama si Martha gitu. Sembari ke Amerika, sembari ke sana, dia juga ingin menunjukkan sebuah lagu yang menunjukkan rasa cintanya dia ke Martha. Tapi di suatu pagi belum kesampaian dia ke Amerika, ya namanya usia ya, kemudian ya dia meninggal gitu. Dan sang monyet ini, si Vivo ini, bagaimana caranya kemudian bersama rekannya juga si Gaby itu mengantarkan musik yang menyatakan kata cinta gitu dari kakeknya kepada si Martha itu ke Amerika gitu. Jadi filmnya ya sangat heartwarming ya, sangat gitu. Dan tapi karena materi filmnya itu tentang percintaan, tentunya genrenya juga bukan buat semua umur sih seharusnya ya. Karena kan juga mungkin yang sudah sedikit lebih dewasa ya. Tapi untuk sebuah film yang kalau kita tonton dari kita yang usianya remaja tuh benar-benar mengharu biru gitu. Dan uniknya itu kan yang membawa surat itu kan seekor monyet gitu kan. Mungkin relate-nya kalau di Indonesia kan ada topeng monyet gitu kan. Maksudnya iya benar. Benar, yang untuk Pisa Show nyanyi, maksudnya di kalau film ini kan nyanyi ini dengan, sebenarnya bukan monyet sih, Kinkajoe namanya, nama hewannya itu Kinkajo. Nah kita juga baru tahu tuh di situ kan disebut Kinkajo. Di film itu ya. Dan emang benar sih kalau tadi itu direlatein sama keadaan Indonesia ya, yang biasa itu kita lihat itu topeng monyet, tapi di sini kan dilatih ini, untungnya nih di film ini dengan sendiri nggak perlu dicambuk-cambuk ya. Iya. Nggak perlu jadi Sarimin pergi ke pasar juga. Tapi belum nyanyi gitu ya. Nah, tadi yang cukup menarik nih, berarti kalau bagi saya ini mengenai masalah naskahnya nih. Mana kalau sebelum saya ngomong dulu nih, kalau masalah naskah gimana nih Mas Gugus? Kalau gue sendiri nggak menemukan maksudnya nggak. Kalau dari alur ceritanya sih kadang-kadang ada beberapa yang sedikit ini sih pacing-nya tuh jadi lambat gitu waktu pas si Vivo, Gaby dan yang teman-temannya itu, yang teman-teman pramukanya itu di hutan itu pacing-nya tuh menurut gue tuh kayaknya agak lambat sih, agak dipanjang-panjangin gitu. Kayak dipanjang-panjangin, iya. Untuk gitu, durasi nggak on point gitu. Maksud gue di Florida kok maksudnya kan di Amerika kemudian kok ada hutan yang ya gue nggak tahu sih, maksudnya belum tahu informasi, tapi kan kita ngeliat hutannya tuh bener-bener ganas, bener yang ganas banget kan gitu kan. Pokoknya sih situ sih. Nah ini tadi kan dibilang kalau Mas Gus bilang ini justru ini nih film ini kayaknya ini lebih agak dewasa, justru kalau menurut gue ini sebaliknya, film ini cocoknya itu untuk anak-anak ke arah remaja, gitu. Mentoknya di anak-anak, mentoknya di remaja. Kenapa? Karena ya itu dari warnanya, dari musiknya yang tanda kutip bukan hanya musik American Latin itu ya kita ngomong ya, tapi itu udah campuran dengan rap yang istilahnya agak dak-dik-duk tuh yang pas anak kecil nyanyi itu ya. Nah itu justru bagi kalau anak saya yang nonton itu justru dia itu seneng tuh seperti itu. Nah gitu, kalau saya kebalikan, saya agak terganggu dengan lagu itu, dan untuk ceritanya justru bagi saya ini, saya malah pas nonton ini langsung ngebandingin dengan film Up. Andaikan Up itu dijadikan musikal, saya mikirnya gitu tuh. Cuma perbedaannya adalah Up itu awalnya itu adalah suami istri meninggal. Kalau ini adalah sahabat. Istilahnya sahabat itu kita nggak ngomong tuan ya. Belum ada hubungan inilah ya, belum ada hubungan pernikahan lah gitu. Tapi kalau ini bukan, maksud saya itu yang kalau ini yang monyet antara si Kinkaju, si Vivo dengan monyet sama kakeknya. Monyet sama kakeknya itu kita anggap itu sebagai bukan tuan dan istilahnya bukan tuan dan istilahnya pegawai, tapi itu udah keluarga nih dia nih si Vivo. Iya udah sahabat. Istilahnya bahkan bisa bilang itu sahabat ataupun bisa dibilang itu sebagai anak. Nah ini sangat disayangkan menurut saya ini pas adegan penguburan itu, mungkin karena mereka itu ingin menargetkan ini anak-anak, jadi di puncak emosi kita malah
diganggu dengan kehadiran si anak kecil itu yang isengin si Kinkaju itu, si Vivo. Jadi istilahnya kita feeling ada yang berbeda dengan istilahnya dengan di Up itu benar-benar adegan melodramanya itu yang awalnya kan lucu tuh, yang pas anak-anak yang dia jatuh tangannya patah segala macam itu kan lucu tuh, kasih balon. It's very very funny and suddenly it's heartwarming dan istilahnya it's sad, it make me sad, dan itu saya pribadi itu ingat itu sampai sekarang pun dari dulu saya nonton itu adalah salah satu best moment, bahkan dijadikan film pendek pun bisa tuh. Nah di sini sayangnya itu bagi saya itu justru kenapa adegannya itu tiba-tiba dibelokin menjadi adegan komedi. Nah kalau menurut Mas Gugus gimana? Benar juga sih, mungkin karena pasarnya itu kan juga ingin menggayat pasar remaja anak kecil ya. Jadi tidak dibuat terlalu dark ya. Tapi ada yang halo? Ya, Oke. Kedengeran. Jadi karena pasarnya itu ingin semua umur kan, ingin semua usia tuh masuk, jadi dibuat tidak terlalu dark gitu. Sehingga ya pun unsur-unsur kematiannya si kakek kan juga istilahnya nggak digambarkan perkuburan kan, tapi benar-benar cuma digambarkan ada foto perpisahan di sebuah plaza gitu kan, di sebuah tempat dia berkumpul. Tempat dia berkumpul itu, dan bunga kan, jadi indah banget gitu. Jadi memang nggak dibuat dark gitu. Walaupun muatan kontennya sekali lagi kalau gue pikir sih sedikit lebih dewasa, maksudnya nggak dewasa banget tapi sedikit lebih dewasa gitu, karena tentang percintaan lah, tentang kematian, jadi heartwarming yang emang sedikit mengaduk emosi. Tapi ya Sony Animation kan juga bisa dikatakan istilahnya apa ya, mungkin bisa dikatakan juga dengan Netflix ini belum senior Pixar ya. Jadi menurut gue bagaimana dia mengkonsep emosi dengan tepat itu menurut gue sih masih belum bisa, setidaknya tuh setara dengan Pixar sih menurut gue gitu. Itu sih mungkin yang salahnya di situ. Di luar CGI-nya yang sebenarnya sih bagus gitu ya. Kekurangannya tuh pendalaman karakternya nggak sebagus Pixar gitu. Oke, sebelum kita lanjut ke pendalaman karakter nih Mas, benar sih di satu sisi itu banyak yang memuji Pixar itu sebagai film istilahnya studio Pixar Disney kita ngomongnya. Apalagi kalau digabung itu merupakan sebuah film yang mengangkat istilahnya tanda kutip derajat animasi ke film istilahnya bukan film anak-anak, dalam arti film yang cukup dewasa dan cukup bermakna. Namun di satu sisi mereka yang pendapat lain berkata bahwa lah film animasi itu ya misalkan kayak gitu ya dipastiin aja buat dewasa atau buat anak-anak, jangan setengah-setengah. Kalau misalkan mau buat dewasa, for example banyak film anime atau animasi kayak Perfect Blue dan lain-lain itu memang untuk pangsa pasar dewasa. Jadi nggak usah dicampur. Kayak misalkan Inside Out itu untuk anak di bawah umur 7 tahun itu bingung konsepnya agak sulit atau terlalu abstrak. Soul juga terlalu dewasa sih sebenarnya. Agak Soul masih mending paling pertanyaan anak-anak. Jadi kalau mati kita ke sana. Jadi sebelum lahir kita itu, misalnya sebelum lahir kita ada, setelah mati kita apa? Nah itu masih bisa diajarkan diajarin. Tapi kalau misalkan kayak tadi itu kayak Inside Out itu kan agak-agak gimana ya. Nah mungkin nih tadi itu yang saya bilang di awal itu mungkin Sony ini emang pengen ya udah tahu targetnya. Target saya adalah mungkin untuk anak-anak. Jadi misalnya kayak beberapa filmnya itu yang dua film sebelumnya memang targetnya emang anak-anak. Kalau dalam arti tadi itu kalau kita telah secara dewasa agak-agak bingung juga nih ini gimana nih seperti itu. Nah, kita kembali ke pendalaman karakter. Nah, kalau pendalaman karakter gimana nih Mas? Tadi kan bilang kan agak kurang nih. Iya. Kalau berapa film Pixar Disney sih memang misalnya terdetailnya ke Pixar ya. Soalnya kalau
yang Disney, purely Disney kan memang agak itu ya, maksudnya agak lebih ke diterima semua umurnya lebih gampang kan. Kalau yang Pixar Disney itu memang ya berapa kali gue tonton bener-bener deep banget sih, maksudnya kayak bagaimana dia itu menggiring penonton untuk ke dalam apa ya istilahnya, ke dalam perasaan yang dalam tuh, itu bisa banget gitu. Apalagi kita yang dewasa tuh jadinya ngena banget kan. Kayak contoh misalkan Soul yang kemarin, Inside Out, terus Toy Story 3 mungkin gitu ya, itu kan deep banget kan. Betul. Kalau Vivo ini sih kalau gue lihat mungkin secara umum itu gue melihatnya lebih ke fun gitu, lebih ke petualangan, seru, fun gitu. Kemudian karakter ularnya yang jahat juga, ya gue nggak, kalau gue pribadi nih sebagai penonton dewasa nggak ngeliat, wah ini sosok ular yang jahat nih, atau enggak mungkin ada sosok apa sih namanya si Gaby-nya yang agak berbeda dengan teman-temannya. Gue juga nggak terlalu ini, maksudnya nggak terlalu melihat si Gaby nih lebih dewasa nih dari temennya. Gue malah ngeliat teman-temannya tuh kayak aneh gitu. Kok teman-temannya kaku gitu ya. Misalnya pramuka ya disiplin ya, tapi kayak lebih ke kaku gitu kan. Atau mungkin jatuhnya ke komedi atau gimana, gue juga kurang paham sih. Tapi secara konsep pendalaman karakternya kurang dalam sih gitu. Tapi nggak sampai buruk banget, enggak, tapi memang dibandingkan Pixar masih kurang jauh lah sebenarnya sih, kayak gitu. Kalau kita anggap nih dibandingkan dengan Secret Life of the Pets ya, atau film-film saya yang ringan lah dalam arti, atau Kung Fu Panda. Nah itu kan istilahnya kita bilang kan nggak terlalu dalam kayak si itu kan, kayak si Pixar ya. Ini gimana Mas? Yang sejenis-jenisnya. Kalau iya Kung Fu Panda Pixar bukan sih, bukan ya? Bukan. Nah, DreamWorks ya dia ya. Makanya kan jadi istilahnya di DreamWorks itu kalau nggak salah kan Sony juga ya kalau nggak salah. Jadi Sony itu baru kayak buka cabang gitu kan, Sony Animated sendiri, DreamWorks sendiri kan. Ya gitu, jadi ketara banget yang Pixar dan non Pixar tuh beda jauh gitu. Menurut gue gitu sih. Maksudnya yang di mananya nih? Gitu. Jadi temanya tapi, itu tapi Kung Fu Panda, kalau terkhusus Kung Fu Panda itu bagusnya tuh dia di materialnya apa? Misalnya ceritanya, naskahnya gitu, di premisnya tuh udah kuat gitu, karena kan kungfu gitu kan istilahnya, si sutradaranya juga dia mencari, jadi kayak ada filosof Konfusius kalau nggak salah tuh, jadi dia mencari referensinya tuh dari kayak filosof bijak di Cina kan. Jadi walaupun pendalaman karakternya mungkin nggak sebagus Pixar, nggak terlalu istilahnya nggak terlalu sedrama Pixar, tapi konsepnya udah bagus gitu. Itu jangan lupa dengarkan di Gugus Podcast ya, di Spotify mengenai Kung Fu Panda. Iya. Pembicaraan seru tentang apa penggiat Kung Fu, benar. Penggiat bela diri, bukan Kung Fu. Tamunya kan ada penggiat bela diri kan. Iya. Oke. Nah, tapi benar sih, dalam arti kita bisa membedakan antara dalam arti ini pure untuk entertainment atau istilahnya tanda kutip ada selipan kita bilang khotbah atau istilahnya masukan-masukan petua-petua ya. Kalau ini sih seperti tadi Mas bilang itu, kenapa kita sebagai orang dewasa ini merasakan pas di part di hutan itu merasa dipanjang-panjangkan, karena kita maunya itu buat apa? If you want to go to point A to point B, ya udah point A to point B, gitu aja. Simple, it's so simple, nggak usah di ini. Tapi itulah mungkin karena ini untuk anak-anak, kan nggak mungkin dalam arti tiba-tiba nyanyi lagi habis itu udah. Nah ini karena kan di sini kan petualangan juga, petualangan yang diperpanjang, di mana ada ular, di mana istilahnya yang teman-temannya Gaby itu akhirnya jadi baik dan lain-lain itu kan, mungkin itu jadi istilahnya diselipkannya di situ tuh. Dan belum lagi dengan durasi makin panjang berarti lagunya makin banyak yang makin banyak. Nah kalau soal lagu gimana Mas? Nah,
by the way lagu itu Vivo ini kan kalau nggak salah itu diperankan oleh Lin-Manuel Miranda ya. Nah, lagu-lagunya di film Vivo itu yang menciptakan kalau nggak salah tuh garapannya dia gitu. Itu sebenarnya salah satu film yang istilahnya menganimasikan lagunya si Lin, si pengisi suaranya Vivo. Iya, gitu. Dan benar sih, setelah gue pikir-pikir memang point of view-nya si Sony ini kayaknya memang lebih pengen ramah terhadap anak gitu. Karena kalau kita lihat Vivo itu kan petualangan dari satu titik ke titik lain kan. Jadi seakan-akan kayak tujuan utamanya tuh kadang nggak penting juga gitu. Yang paling penting itu adalah perjalanan dari titik A ke titik B ya. Sehingga anak itu mengenal sebuah perjalanan, sebuah proses gitu. Oh, ternyata ketika dari titik sini, di sini kita melewati di Florida gitu. Oh, ada hutan gitu. Ternyata di dalam hutan itu ada ular gitu. Ada flamingo. Ternyata ada flamingo juga gitu kan, dengan semua karakternya. Ya begitulah. Jadi ada istilahnya tuh perjalanan itu yang kemudian bisa, mungkin kita sebagai orang tua bisa membimbing anak ini loh, ada ini gitu. Dengan lagu-lagunya yang ramah anak kan juga mungkin yang juga cukup istilahnya tuh nggak ada kata-kata kasar di lagu itu kan juga cukup bisa jadi pelajaran tersendiri gitu. Kalau gue pribadi sebagai penonton dewasa gitu, ngelihatnya material antara si Vivo yang mengantarkan surat cinta ke istilahnya tuh cinta lamanya si kakek itu udah poin kuat gitu. Justru kita pengen tahu, buru-buru pengen tahu nyampe ke sana respon si ceweknya tuh gimana gitu. Si Martanya itu ya. Si Martanya itu kayak gimana gitu. Tapi di titik itu menurut gue bagus banget sih. Maksudnya responnya itu dan dialognya tuh bagus banget sih menurut gue ya. Pas dia tahu bahwa si kakek itu temannya itu tanda kutip TTM-nya itu suka ataupun TTM-nya itu meninggal pas terima kabar, dia belum tahu suka kan tuh. Dia tahu cuman perasaan dia itu meninggal, dia patah hatinya gimana, hatinya hancur gimana, kok temen gue nih meninggal nih, padahal nih kita berusaha untuk ketemu nih, seperti itu sih. By the way, itu yang ngisi suara si Martha itu Gloria Estefan ya, itu penyanyi zaman kita sih, Gloria Estefan. Gloria Estefan. Dan untuk lagu-lagunya sih, menurut saya sih cukup oke sih nih. Jadi saya pribadi pun karena cukup menonton bareng anak ini bisa memperkenalkan jenis lagu. Oh ini nih lagu berbeda nih dengan yang biasa kalian dengar dengan pop segala macam, ini Latin segala macam. Nah ini banyak lagu kayak seperti ini. Inilah dunia ini saya penuh dengan varietas daripada lagu-lagu seperti itu. Cuman ya tadi itu satu lagu yang saya agak terganggu, yang digabung dengan rapnya si Gaby itu pusing kepala saya. Iya. Karena si Gaby-nya sendiri kan emang orangnya agak unik kan gitu. Dia tuh sebenarnya kan emang digambarkan sudah pernah belajar musik kan sama bapaknya kan. Tapi emang karena dia punya seni tersendiri gitu yang lebih dewasa dari anak seusianya kan. Anak seusianya masih kayak pecinta alam gitu, masih disiplin pramuka, dia udah R&B gitu kan, udah rap gitu kan, sebenarnya kan pangsa pasarnya kan dewasa kan. Jadi kayak seakan-akan diperlihatkan bahwa si Gaby itu wawasannya tuh lebih luas karena bapaknya kan gitu. Dan istilahnya dia menuruni istilahnya sifat dari bapaknya, karena waktu sejak kecil itu pengasuhannya berbeda seperti itu. Nah, tadi Mas Gugus sempat ngomong nih, sebenarnya ini kan film ini cuma berkisah tentang perjalanan from point A to point B. Ini sama persis, jadi itu kenapa saya bilang itu sama persis seperti Up, point A to point B. Petualangannya. Tapi perlakuannya itu benar-benar berbeda. Jauh sih. Beda jauh dan benar-benar misalnya pembelajaran atau maknanya itu diambil itu berbeda nih, berbeda perlakuan nih. Seperti itu. Kalau di sini kita lihat kan di mana si Vivo, si Gaby itu mengalami petualangan, tapi
istilahnya petualangan yang menyeramkan atau yang menyedihkan, tapi dianggap diberikan istilahnya kesannya itu segi-segi positif ya, aura positif ya Mas ya. Dalam arti dia nggak terima di pramuka, tapi dia kayaknya teman-teman saya yang pramuka itu nggak terima saya, teman-teman saya kok yang pramuka itu ngejar-ngejar saya, tapi kok diberi aura positif ya Mas di film ini ya. Berasa nggak? Tapi kalau menurut gue sih melihatnya bukan lebih nggak nerima sih, tapi lebih ke ini si Gaby-nya emang aneh aja gitu karena pengaruh bapaknya. Jadi dia kayak anak yang terlalu cerdas gitu loh, wawasannya terlalu luas, jadi ngelihat anak seusianya kayak lu ngapain sih gitu. Kayak misalkan nih, ngerti kan maksudnya kalau mungkin nih zaman dulu kita masih suka main kelereng, nah tapi kita sama bapak kita sering main biliar gitu. Gue udah bisa main biliar gitu kan, ngapain juga main kelereng sama lu kan gitu kan. Nah ini menarik kan, Mas. Peer grupnya masih pada main kelereng gitu, makanya jadinya aneh. Jadi kayak main biliar tapi nggak jago, tapi dia juga udah ogah main kelereng gitu loh. Kayak gitu loh. Main musik makanya kenapa pas dia nyanyi lagu juga nggak agak fals gimana gitu, agak aneh kan. Main flute-nya kayak si Squidward. Kayak gitu jadinya gitu. Ini menarik nih Mas. Nah kalau dari ini menarik, segi menarik nih. Nanti kalau segi pandang saya, teman-temannya tidak menerima dia karena melihat dia itu tanda kutip berbeda. Kalau dari segi saya nih, saya melihat di teman-temannya. Dianya juga menghindar sih kayaknya. Nah, tapi kalau Mas justru nangkepnya nih, kalau Mas ya, nangkepnya justru lebih nangkep. Iya. Emang di awal kan dia kan menolak, ngapain sih, kan disuruh ibunya pakai ini nih, nggak mau, pakai ini nggak mau. Ini buat penebusan lu pakai rambut lu ungu, istilahnya rambutnya aja udah diunguin kan. Bukan rambut karakter manusia di sana ungu semua, enggak, dia mengungukan rambutnya dan disebutin tuh lu kan mengungukan rambut lu. Nah, ini menarik nih Mas. Kalau dari Mas Gus melihat segi dari psikologis ini gimana nih Mas? Atau ada yang bisa bisa diambil nggak? Gue itu penasaran sama film ini ya, Florida Project ya jadinya ya. Connect-nya ke film itu. Gue belum nonton. Tapi gue belum nonton. Film Florida Project kan kayaknya juga anak yang agak berbeda tuh. Kayaknya anak yang agak lebih dewasa tuh. Karena situasi kondisi. Karena situasi kondisi. Makanya kayaknya untuk ngejawab itu juga, apakah di situ juga ada isu Florida culture gitu yang pengen coba disampaikan juga. Kenapa kemudian si Gaby-nya ngecat warna ungu rambutnya gitu. Kalau gue ngeliatnya sih kayak gitu, apa di situ ada point of view culture. Karena kan emang musik-musik kayak rap gitu kan agak suka kayak ditato, dicat gitu kan. Kalau ngeliat dari si Gaby nih wawasannya dia luas gitu, suka nge-rap. Makanya kan dia mungkin ngecat lah gitu. Karena kalau nato kan nggak boleh kan. Rebelnya tuh masih dicat rambut gitu. Kayaknya sih di situ. Tapi terlepas dari itu semua, kayaknya kalau ngelihat Florida tuh emang satu kota yang kayak penuh dengan kontras warna gitu. Cat-catnya, warna-warninya gitu. Termasuk yang ada di dalam pakaiannya dia mungkin ya. Makanya kayaknya gue penasaran tuh nonton film Florida Project tuh. Kayak mungkin pakaiannya warna-warni gitu, termasuk mungkin rambutnya dicat dan lain sebagainya gitu. Ada isu culture sih di situ kayaknya tuh. Tapi gue nggak tahu ya, pas di film ini melihat orang-orang lain seperti itu nggak? Soalnya kalau gue sih belum nggak ngeh. Kan dia kan zamannya saya yang ngerem mendadak segala macam itu kan orang-orang tua, terus habis itu kayaknya orangnya tanda kutip itu ya anak-anaknya juga nggak seperti itu. Kalau misalkan kalau bilang culture. Iya sih ya. Iya juga sih ya. Jadi kayak, nah makanya tuh apa di situ ada semacam kaum minoritas yang cukup dewasa atau mungkin lagu-lagu rap di sana itu juga cukup berkembang luas. Jadi digambarkannya dengan ini ada orang rebel nih gitu. Ada wanita yang rebel. Nah itu yang belum tahu sih. Kalau gue lebih ke belum tahu gitu. Tapi kelihatannya sih ada penyampaian tentang itu, tentang kayak semacam oknum atau semacam isu yang lagi in di Florida saat ini gitu.
kayak gitu. Tapi informasi di film ini juga berarti Florida itu juga kan dia ke kota mana waktu itu yang konsernya si Martha itu? Kota mana ya? Lupa tuh. Ya. Gue juga jadi lupa gue. Nah itu kan ngelewatin hutan tuh. Iya, berarti, kalau lewatin laut sih sebenarnya sih. Pisahin jembatan ya. Pisahin jembatan dari rumah dia. Iya, dipisahin jembatan gede banget kan. Terus ada hutan gitu. Berarti memang di kota itu walaupun dekat dengan kota besar, dekat dengan anggaplah hutan yang masih belum kayak seakan-akan tuh belum terjamah juga ya berarti ya. Yang masih ada buaya mungkin kali ya. Iya, yang masih ada ular buaya. Mungkin flamingo gitu-gitu. Sama kayak Australia. Cuman kalau sampai flamingo gue bingung juga tuh ya. Kalau sampai flamingo ada di dalam kota, dalam arti dianggap kota itu ya, bukan hutan rimba yang itu ya. Itu keren juga ya. Siang-siang bisa ngeliat flamingo terbang itu gitu juga. Ya. Nah itu. Berarti mungkin banyak kali di sana. Mungkin. Karena lu coba nonton film Lost in Papua deh. Film Indonesia, filmnya nggak begitu bagus sebenarnya sih. Yang waktu tapi, itu film Indonesia betul. Nggak tahu deh, lupa. Tapi di situ gue jadi tahu kalau di sana itu burung kasuari itu udah kayak ayam di sini. Kasuari itu kayak kasuari itu kayak biasa aja gitu. Orang di jalan ada kasuari gitu. Padahal kan di sini kan hewan langka kan. Kalau kita justru itu, tapi kan kalau di Papua kan mungkin kan karena hutannya juga masih banyak waktu itu hutan. Tuh. Nah, sekarang kan mungkin kan udah sedikit hutan, kita nggak tahu nih seperti itu sih. Nah mungkin flamingo di Florida sama kali, mungkin ya kayak gitu juga. Ini bentar. Barisan burung flamingo dievakuasi saat badai Irma di Florida. Ya kemungkinan benar sih. Iya banyak ya. Padahal kan kesannya kan kayak burung langka kan. Iya. Nah justru itu nih. Kalau mungkin kita pikir wah ini aneh nih, tapi ternyata itu beneran ada di sana seperti itu. Atau saya nggak tahu deh nih. Nah, tapi sih kalau yang tadi itu saya menariknya itu bahwa anak yang sudah menjadi lebih cepat dewasa akhirnya itu ya salah satu efeknya itu ya dia itu merasa sudah tidak kerasan dengan anak-anak seumurnya, benar ya. Dan itu yang akhirnya itu di sini juga sang ibu sebagai orang tua ini tanda kutip itu ya berusaha untuk supaya anaknya ini setidaknya itu ya udah lu tetap harus bergaul dengan umuran lu nih seperti dengan itu. Dengan yang ya peer grupnya. Dan itu menurut gue sih hal yang positif dalam arti supaya dia juga bisa menerima apa yang di atasnya dia atau apa yang seumuran dia nih. Setidaknya itu dia bisa meletakkan dirinya itu di usianya dia sih seperti itu. Nah kalau dari kelebihan dan kekurangan film ini apa nih? Kelebihannya sih film ini lagunya bagus ya, maksudnya secara musikalitasnya bagus, terus ada culture Kuba di situ, Kuba, Florida gitu kan, yang mana bukan Amerika bagian mainstream gitu yang diperkenalkan kan. Jadi kayak Amerika bagian yang mungkin jarang masuk kamera lah gitu. Jadi di situ menarik, jadi kita dapat informasi baru gitu kan. Jadi buat penonton dan pendengarnya Mas Bebe kan bisa lah nonton Vivo ini menambah referensi terkait budaya-budaya yang kadang kita tuh jarang tahu gitu negara itu gitu kan. Florida kan juga kalau nggak salah negara bagian kan. Termasuk Kuba kan juga anggapan negara sendiri gitu kan. Dengan bahkan sistem pemerintahannya agak beda sama Amerika kan. Kayak gitu. Bahkan di situ bagusnya lagunya juga mengikuti budaya yang ada di negara itu gitu kan. Ketika dia menyanyikan lagu Martha itu yang terakhir juga musikalitasnya menyesuaikan dengan Kuba culture kan. Nah itu bagus sih menurut gue, bagus banget malahan. Termasuk sosok kenapa yang dijadikan simbolik itu monyet gitu. Apa itu namanya tuh? Kaju. Binatang. Nah, itulah binatang itulah gitu. Itu kan juga apakah binatang itu jadi ciri khasnya di Kuba gitu. Nah, itu juga jadi salah satu pengenalan binatang juga yang mungkin binatang tersebut
kayaknya belum pernah ada di film lain yang jadi tokoh utama gitu. Cerita fabel yang dimana binatang tersebut jadi tokoh utamanya mungkin nggak ada gitu ya, mungkin ya baru di Vivo ini gitu. Padahal kan kayak primata itu kan binatang yang cerdas kan, maksudnya in real life-nya kan sebenarnya juga binatang yang cerdas gitu. Film ini juga mengajarkan tentang istilahnya apa ya, mungkin cinta sejati gitu lah ya, satu cinta sejati, kesetiaan tuh, bagaimana si sosok Vivo-nya tuh setia dengan istilahnya orang yang ngerawat dia gitu, termasuk mengajarkan tentang cinta lingkungan, setia kawan gitu. Terlihat dari sosok Gaby juga dan teman-temannya dia yang walaupun berbeda dengan Gaby tapi pada akhirnya pengen bantu Gaby gitu, bukan karena uang, bukan karena harta, tapi emang perbedaan prinsip yang sama-sama orang anak kecil yang lugu aja gitu kan. Itu kan bagus tuh, bisa diajarkan kepada anak-anak juga kan gitu. Ya seperti itu sih, itu bagusnya sih. CGI-nya animasinya juga bagus, nggak kalah dengan animasi yang lain sih gitu. Nah ini tadi ngomongin soal Kinkajou lagi nih, saya lihat nih Kinkajou merupakan kelompok hewan arboreal. Artinya mereka banyak menghabiskan waktu di atas pohon. Jadi Kinkajou itu bukan primata katanya. Oh bukan. Bukan, keluarga Procyon-idae seperti itu. Jadi lucu juga ya. Jadi meskipun mereka hidup penampilan mirip seperti keluarga primata, tetapi secara genetik mereka sendiri malah bersaudara dengan rakun. Oh, oke. Oh, malah jadi kayak rakun ini. Rakun ya, lucu ya. Rakun yang bisa berdiri kali ya dianggapnya ya. Iya. Nah, ini pengetahuan baru juga kan. Jadi kita mau tahu nih, untungnya disebut di sana ini bukan cuma anggota pramukanya, itu salah satunya itu yang pintar itu ya, dia ngomong ini bukan monyet nih, Kinkajou. Oh iya, jadi ada kayak dialog lucu lah di situ ya. Yang dikiranya tuh monyet ya, bener ya. Dan kita para orang tua malu juga. Lihat tuh monyetnya, monyet yuk nonton film monyet. Pinteran temannya Gaby malah. Makanya jadi pramuka biar belajar. Dan itu beneran bukan joke nih ya, mereka pasti mempelajari itu dari pramuka tuh segala macam. Bagus ya. Nah sekarang ini tadi tuh kita ngomongin soal Kinkajou segala macam ini, jadi saya agak bingung nih sebenarnya itu Kinkajou-nya itu bisa nyanyi dengan bahasa manusia gak ya? Nah itu mungkin juga kekurangan tuh. Berarti kan doang. Jadi kayak tanda kutip topeng monyet. Jadi putar lagu apa sih kakek nyanyi dia itu ya. Iya gitu doang ya berarti ya. Jadi Nah itu yang jadi salah satu pertanyaan kita nih pas dia ngomong sama pas dia nyanyi ngomong sama, apakah dia ngomong sama manusia gak? Nah pas dia ketok-ketok itu sama si Gaby, apakah dia ngomong sama si Gaby gak? Gaby mengerti gak? Kalau menurut gue sih ketika ngomong sama Gaby emang aja sih, karena emang kelihatan tuh istilahnya, kelihatan apa ya namanya ya, ada miskom antara Gaby, iya kan, sempat ada miskom gitu, tapi kan filmnya dipermudah lah gitu kan, dengan Gaby-nya yang pinter gitu loh, pinter langsung nyambung lah bahasanya. Kinkajou ini kan. Sebenarnya itu tadi itu ada satu adegan yang menguatkan bahwa si Kinkajou ini nggak bisa ngomong. Di mana pas si Gaby ngajarin dia drum, si Kinkajou itu wah tiba-tiba tuk si Gaby-nya bilang, tuh kan gue guru yang hebat ya. Walaupun si Kinkajou bilang, sini gue ajarin deh lo. Jadi dia teman di kesannya itu nggak pernah nangkap bahwa nih si Vivo-nya ngajarin dia. Gitu. Itu yang cuman satu adegan itu yang kurang lebih benar nih kayaknya si Kinkajou ini. Tapi pas ketika ini lirik lagunya hilang, yang nulis liriknya si Gaby kan, terus dia juga jago main piano kan, jago main piano anak-anak gitu, si Kinkajou-nya itu. Ya mungkin bahasa yang paling masuk akal itu kali ya, musik kali ya, bukan ke nyanyian ya, tapi ke musik ya, kayak drum kayak ketukan drum atau piano gitu. Ini lebih ke situ ya.
Jadi musik itu bahasa universal ya. Iya. Bahkan istilahnya lu dengerin musik dengan bahasa Latin, dengan bahasa Korea, bahasa Chinese, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa apapun yang Spanyol, itu kita mendengar, kita suka musik, suka alunan nada suaranya, kadang-kadang itu kita suka. Ada beberapa kan orang kan enggak, pokoknya saya mau tahu yang artinya, arti per arti dicari, tapi itu jarang sih seperti itu. Oke. Nah, nih selain tadi yang kita udah ngomongin nih, ada hal-hal lain nggak yang menarik nih dari Vivo? Ya, filmnya sih sebenarnya masih termasuk ringan lah ya. Pelajarannya ya itu tadi benar sih. Kalau gue malah dapet point of view baru tuh, kalau musik itu bahasa yang universal, bahkan setingkat ini ya, setingkat menggabungkan kayak cerita fabel sama manusia, kemudian dikomunikasikan, bentuk komunikasinya pakai musik gitu, menguatkan bahwa musik itu bahasa universal gitu loh, ke tingkat ke hewan gitu, maksudnya nggak hanya beda bahasa negara, tapi bahkan bahasa hewan juga gitu sih. Ya, dan itu memang paling mudah sih dengan musik sih, dalam arti. Berarti kita datang lebih ke situ sih. Kita datang ke negara lain pun kayak pertukaran budaya negara juga biasanya itu seni tari, seni musik ya biasanya ya. Kadang-kadang nah itu dia tuh. Oke. Jadi sebelum kita tutup, ditonton atau di skip aja? Kalau ditonton mah pasti ditonton ya, bagus filmnya. Jadi juga bukan film yang jelek, dan kalau gue lihat ratingnya dengan film Sony yang lain yang tahun ini juga ratingnya kayaknya bagus, kayaknya gue bakal nonton juga ya, yang Michelle dan Wes Dragon juga kayaknya gue bakal nonton juga karena ratingnya juga bagus. Gue juga penasaran ceritanya seperti apa, bisa dinikmati di Netflix juga ya, jadi nggak sulit gitu. Dan untuk Vivo sendiri itu pasti gue akan merekomendasikan untuk ya ditonton gitu, bagus dan bisa untuk jadi edukasi untuk anak kita juga sih gitu. Tapi untuk orang dewasa juga, maksudnya orang dewasa juga dapat ininya juga lah, walaupun nggak sedip Pixar ya gitu, tapi sebenarnya kita disuguhkan dengan usia kita lah gitu, tentang kehilangan orang dikasihi ya gitu kan. Itu kan mungkin suguhannya lebih tepatnya kan ke kita yang lebih dewasa, itu juga ada sih muatan itu gitu. Jadi bagus sih menurut gua. Jadi fun ya filmnya ya. Jadi yang untuk dewasa jangan terlalu berharap sebuah film yang dalam banget, jangan ya. Ingat aja ini filmnya untuk anak-anak dalam arti. Jadi letakkan diri. Tapi sedikit diservis juga gitu. Untuk orang dewasa juga sedikit diservis juga. Iya, dengan alunan musik, dengan segala macam itu sih. Gitu sih. Oke. Jadi ini film animasi Sony Animation yang saya sih wajib ditonton. Kenapa? Karena film ini mempunyai, terutama ini musiknya ini, saya suka sih, istilahnya benar-benar goyang-ngebel lah istilahnya ya. Benar-benar enak didengarkan. Terus habis itu animasinya juga TOP BGT lah, top banget lah. Dalam arti ini bukan animasi. Bagus sih. Ada edukasi musiknya juga. Edukasi musiknya dari pukul drum segala macam, trompet, pengenalan anak musiknya pun banyak juga di sini sih. Terus kayak jenis musik Kuba dan R&B ya. Betul. Sama pop lah ya gitu. Jadi itu juga sama yang tadi tuh alat musik itu tuh yang zaman dulu tuh masih diputar tuh yang pakai. Oh iya, itu juga. Itu kan salah satu yang harus dikenal juga seperti itu sih. Oke nih, terima kasih nih Mas Gugus nih untuk bincang-bincang salah satu film animasi terbaru dari Sony Animation nih. Semoga di lain waktu ini kita bisa ngobrol-ngobrol film lain nih, tentunya dengan tema berbeda nih Mas Gugus. Siap. Ya. Mudah-mudahan juga gue bisa memulai podcast lagi. Udah lama ya, bareng ngundang Mas Bebe. Benar. Malas bikin podcast saya. Malas bikin podcast Mas Bebe nih rajin. Gak apa-apa, malas datang aja ke tempat saya. Bertamu terus. Nah kalau diundang mah oke lah gitu. Asal waktu dan tempat nggak cocok ya. Waktunya sih kita biasanya itu agak kesulitan waktu nih. Iya. Oke.
Sekali lagi thank you nih Mas Gugus ya. Nanti untuk mereka nih yang penasaran tentang bahasan film dari Mas Gugus nih di Gugus Podcast di Spotify ya Mas ya. Itu tadi kan kita udah ngomongin tuh ada film apa Kung Fu Panda tuh. Kung Fu Panda. Bukan hanya bahas soal animasinya tapi bahas mengenai bela dirinya ya. Benar? Iya ya. Tentang filosofinya dari Kung Fu itu. Konfusius. Oke. Kalau gitu sekali lagi makasih banget nih Mas Gugus dan see you. Terima kasih Mas Setiawan. See you.